Berlatar pada tahun 1979, film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran paling berbahaya di Kanada yang sangat setia kepada organisasinya. Namun pada suatu hari ia mendapatkan tugas khusus untuk membunuh keluarganya sendiri. Lantas apakah dia tega melakukannya? Kita langsung saja masuk kepada filmnya. Eits, tapi jangan lupa apa? Sangigirkan atau miringkan HP kalian. Semua teriak prung. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang pembunuh bayaran bernama Donald, kita sebut saja Mas Don, yang sedang berkendara bersama bawahannya yang bernama Sel. Mereka bekerja sebagai pembunuh dan juga merupakan anggota geng Claude Dubois yang paling berkuasa di Kanada saat ini. Mereka berdua sedang menjalankan tugas untuk membunuh seseorang. Ernest Morgan, c'est que t'es pas un pissou. Setibanya di lokasi, mereka mengamati keadaan sekitar terlebih dahulu. Lalu setelah situasinya pun aman, Mas Don pun langsung beraksi. Setelah itu, dia menyuruh bawahannya untuk menghilangkan semua barang bukti serta memasukkan mayat ke dalam bagasi mobil. Tetapi saat semuanya sudah beres, tiba-tiba rupanya selain membunuh target, dia juga ditugaskan untuk menghabisi bawahannya agar tidak ada saksi mata di sini. Mas Don pun sama sekali tidak memiliki belas kasihan berkat pengalamannya sebagai pembunuh bayaran yang sudah menjadi legenda. Siapapun targetnya, dia pasti akan mengeksekusinya tanpa ragu. Kemudian dia pun membawa dua mayat tersebut ke hadapan bosnya yang bernama Dubois. Melihat hasil kerja yang sangat memuaskan dari Mas Don, bos gangster ini pun tersenyum puas. Selain itu, dia juga memuji Mas Don yang mau membunuh bawahannya sendiri karena ternyata kinerja pembunuh junior itu sangatlah buruk dan sering mendapat review bintang 1, sehingga Dubois memutuskan menyingkirkannya dari geng dan ingin mencari pengganti yang lebih brutal, kejam kayak si dia. On va écrire ce qu'on décrisse. Avec ces deux-là, ça t'en fait combien à cette heure? Le monde qui pose trop de questions, j'aimerais méfier. Setelah mengubur kedua mayat tadi, bos gangster ini pun mengajak seluruh anak buahnya untuk berpesta. Akan tetapi Mas Don menolak tawaran tersebut karena dia harus pulang cepat agar bisa merayakan ulang tahun putrinya. Ternyata walaupun kejam saat bekerja, dia adalah seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya. De la poule, ça, mon ami? Ça fait de la petite à soir. Mendengar hal itu, Dubois pun langsung memberikan tambahan uang supaya Mas Don bisa membelikan hadiah untuk anak kesayangannya. Malam harinya, Mas Don pun pulang dengan membawa kado yang besar. Sebagai seorang ayah, tentunya dia tidak sabar ingin melihat ekspresi bahagia anaknya. Namun semua itu sia-sia karena Mas Don baru sampai di rumah jam 11 malam. Dia lupa kalau putrinya bukanlah anak yang bisa bergadang sampai subuh. Alhasil dia pun merasa bersalah karena tidak bisa merayakan ulang tahunnya tepat waktu. Melihat Mas Don sedih, istrinya pun berusaha untuk menenangkannya. Besok harinya, Mas Don pun menemui adik kandungnya yang bernama Paul. Di sini dia baru saja keluar dari penjara karena tertangkap saat menjadi preman. Karena tidak mau menganggur lama, Paul pun memujuk Mas Don agar mengizinkannya bergabung ke dalam gengnya. Pada awalnya dia menolak permintaan tersebut karena takut adiknya masuk penjara lagi. Akan tetapi di sisi lain dia juga tidak tega melihatnya menjadi sampah masyarakat, sehingga akhirnya dia pun mengizinkannya untuk bergabung. On verra après. Promis. Promis. Di hari yang sama, Mas Don pun kembali mendapatkan perintah untuk menagih hutang kepada salah satu klien The Boys. Namun bukannya membayar, orang itu malah mengusir dan menjelek-jelekan nama The Boys di depan Mas Don. Dan sesuai SOP yang berlaku, Mas Don pun langsung menyuruh Paul dan anggota lainnya untuk memberi pelajaran kepada pria tersebut. Setelahnya, Mas Don pun memberi peringatan agar pria itu segera membayar hutangnya, dan kalau dia bersikap seperti itu lagi, maka dia pun tidak akan segan untuk menghabisinya. Tu fais là, tabarnak! On va repasser demain.
Coach change d'avis. Kemudian dia pun menyuruh Paul untuk mencari pekerja baru sebab adiknya ini terlalu brutal untuk menjadi anggota The Boys. Padahal menjadi gangster adalah pekerjaan yang membutuhkan otak. Sebenarnya Mas Don sangat mengkhawatirkan nasib Paul karena kalau The Boys tahu kinerjanya maka dia sudah pasti akan dihajar habis-habisan. Fait que quoi de bon? Dans le fond, toi, c'est Dubois pis sa gang, ta vraie famille, hein? Puis va chier. 1 tahun kemudian, Mas Don dan anak buahnya pun yang baru mendapatkan tugas menagih hutang lagi. Kali ini dia menyuruh anak buahnya untuk menghajar si tukang hutang karena sudah menunggak selama 3 bulan. Selesai menjalankan tugas, Mas Don menemui bosnya untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Lalu dari sini The Boys akan menentukan apakah si tukang hutang layak dibunuh atau tidak. Kali ini dia mendapatkan misi baru untuk menghabisi seorang klien yang sudah menunggak lama. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec? Cash ou pas cash, je peux plus y voir la face à Pelletier. Lui, puis laissez-les pourrir sur son plancher. Tanpa membuang waktu, Mas Don dan anak buahnya pun mendatangi targetnya yang tidak pernah membayar, selalu menghindar dan mulutnya banyak cak cicu. Sampai di tempat target, Mas Don pun langsung mengirimnya ke alam kubur. Sayangnya dia dan anak buahnya pergi dengan terburu-buru tanpa memperhatikan keadaan sekitarnya. Padahal ada seorang anak kecil yang melihat mereka keluar dari rumah target. Kemudian Mas Don dan anak buahnya pun buru-buru pergi ke kawasan pelabuhan untuk membuang pistol dan menghilangkan barang bukti. Akan tetapi tidak lama setelah itu ada seorang polisi yang melihat gerak-gerik mereka dan langsung menghampiri keduanya. Karena takut ketahuan, Mas Don pun memutuskan untuk pura-pura mabuk sambil menghajar anak buahnya sendiri. Namun ternyata yang mendatangi mereka adalah polisi khusus pelabuhan. Awalnya polisi ini hanya ingin menegur Mas Don yang telah masuk pelabuhan tanpa izin. Akan tetapi setelah melihat anak buah Mas Don yang sudah babak belur, dia pun mulai mencurigai mereka berdua. On s'est battu en sortant d'un club. Beruntungnya Mas Don pun memiliki skill bacot yang berada di atas rata-rata sehingga mampu berlagak dan mengatakan kalau dirinya sedang dalam pengaruh alkohol. Mendengar penjelasannya, polisi tersebut akhirnya hanya memberikan surat denda lalu pergi meninggalkan mereka. Keesokan di malam harinya pun The Boys memanggil Mas Don dan anak buahnya untuk membahas suatu yang sangat penting. Dalam pertemuan ini dia pun menjelaskan bahwa polisi telah mengetahui pembunuhan yang mereka lakukan dan mulai sekarang mereka berdua sudah resmi menjadi buronan nasional. Chris, tu vas te calmer, toi. Il y a une police qui vous a pogné couvert de sang. Oleh sebab itu, The Boys pun menyarankan agar mereka bersembunyi dan akhirnya bos gangster ini pun memberikan sejumlah uang supaya mereka bisa bertahan selama di tempat persembunyian. Akan tetapi anak buah Mas Don tidak terima dan malah menyalahkan The Boys yang merupakan dalang dari pembunuhan tersebut. Disparaître. Où ça? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Vas-tu finir par la farmer, ta gueule? Mendengar hal itu, Mas Don pun langsung mengeksekusinya saat itu juga. Melihat tindakan tersebut, The Boys terlihat sangat lega karena merasa dibela oleh anak buah kepercayaannya. Sementara itu Mas Don berusaha merendah dan mengatakan kalau dia hanya melaksanakan tugas sebagai orang yang setia. Sepulangnya dari sana, dia pun menelepon istrinya lalu memintanya untuk bertemu di tempat yang sepi dengan membawa barang-barang miliknya. Tidak lama kemudian sang istri pun datang sambil agak sedikit ngutruk. Rupanya dia sudah tahu bahwa suaminya telah menjadi buronan dari berita yang beredar. Di sini dia juga khawatir jika keluarganya akan terseret masalah setelah ini. Namun Mas Don menyuruh sang istri untuk diam dan tidak berpikir negatif dulu. Setelah membawa semua barangnya, Mas Don bersembunyi di sebuah villa milik teman dekatnya yang bernama Jen. Di tempat itu dia menceritakan tentang kejadian yang baru saja menimpa dirinya. Qu'est-ce que t'as fait encore, là? Oh, la police au cul. Non, pas trop longtemps, j'espère. Parle pas de ça à personne, hein?
Sebagai teman dekatnya, Jin pun langsung menasehati Mas Don. Intinya ia pun harus segera berhenti dari gengnya The Boys karena menurutnya bos gangster itu takut dikudeta. Apalagi Mas Don semakin hari menjadi semakin overpower. Mendengar perkataan Jin, Mas Don pun mulai overthinking dan bertanya-tanya apakah The Boys benar-benar menjebaknya. Satu minggu kemudian setelahnya, sang istri akhirnya mengunjungi Mas Don. Kemudian wanita itu menceritakan kejadian selama seminggu terakhir di mana rumahnya selalu diawasi oleh polisi. Bahkan banyak tukang es yang membawa HT di depan rumahnya. Di momen ini, Mas Don pun berniat untuk berhenti menjadi pembunuh bayaran demi kebaikan keluarganya. Setelah itu, dia juga berjanji akan membereskan semua masalahnya dan setelah semuanya selesai, dia ingin mengajak keluarganya pindah ke wilayah selatan lalu memulai kehidupan yang baru. Je pense qu'il y a de bullshit. Si c'est sérieux, c'est notre canal soda avec la petite. Karena tekadnya pun sudah bulat, Mas Don pun memberanikan diri untuk kembali ke kota dan menemui The Boys. Tanpa basa-basi, dia pun langsung mengakhiri pekerjaannya dan sebelum dia pergi, dia memberitahu bosnya tersebut bahwa dia dan keluarganya akan pindah ke selatan untuk memulai bisnis baru, yaitu bisnis menjual barang haram. Maka dari itu, dia pun memerlukan bantuan The Boys untuk membangun bisnis mandirinya. Di sini tampaknya Mas Don masih percaya bahwa bosnya adalah orang yang sangat peduli kepadanya. Pas de ma faute à moi si vous avez ma fille. Ça serait vraiment plate si tu te faisais arrêter. Combien t'as besoin? Di malam harinya, Mas Don pun menemui Paul di hotel pinggiran kota untuk membicarakan sesuatu. Intinya, dia ingin mengajak adiknya bekerja sama dalam mengedarkan barang-barang haram tersebut. Namun di tengah diskusi mereka, tiba-tiba polisi berhasil menangkap Mas Don lalu membawanya ke kantor polisi. Di ruang interogasi, Mas Don sama sekali tidak memberikan informasi sedikit pun. C'est moi qui ai demandé au gars des homicides de mettre ça ici. Moi, je suis juste une police. Tidak kehabisan akal, polisi itu pun berusaha memberi tawaran yang sangat menarik. Jika Mas Don memberitahu keberadaan bosnya, maka hukumannya akan diringankan. Bahkan dia sangat mungkin untuk tidak dipenjara. Akan tetapi pembunuh itu tetap memilih diam dan memegang sumpah setia kepada The Boys. Mais si tu me jases ça un peu, toute cette patente à du bois, ça durera pas toujours. Karena merasa kesal kepada Mas Don, polisi botak ini pun langsung bertindak brutal di tempat. Tidak berselang lama, pengacara Mas Don datang ke tempat tersebut atas perintah dari The Boys. Pria ini datang untuk memastikan bahwa tidak ada satupun informasi yang bocor kepada polisi. Dan ternyata Mas Don sangat menjamin kalau dirinya sudah tutup mulut. Setelahnya, si pengacara ini pun berjanji akan berusaha memenangkan sidang agar Mas Don bisa keluar dari penjara setelah 3 bulan. Tout est correct? J'ai dit que j'avais pas l'intention d'accepter le deal. Je travaille sur ça. À mon avis, tu sors d'ici avant cet automne. Singkat ceritanya, pengacara utusan The Boys itu pun benar-benar bisa mengeluarkannya dari penjara hanya dalam 3 bulan saja. Pada akhirnya, Mas Don bisa kembali bertemu dengan keluarganya. Tidak hanya itu, Paul juga turut hadir di sana untuk menyambut kepulangan abangnya. Hey, donne-moi une caresse. Content de me voir. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pensé de m'inviter à souper? Dia juga memberitahu bahwa selama kakaknya tidak ada, dia telah berhasil menjadi petani daun haram dan menjalankan bisnis yang lumayan menguntungkan. Sekarang dia ingin mengajak sang kakak untuk pindah ke selatan dan menjalankan bisnis tersebut bersama-sama. Mendengar kabar itu, Mas Don pun ikut bahagia dan bangga kepada adiknya yang mempunyai skill bercocok tanam yang sangat hebat. Sebelum pindah ke selatan, dia pun memutuskan untuk menemui The Boys untuk berterima kasih sekaligus berpamitan. Tapi sebagai bos gangster yang memiliki prinsip, The Boys tidak akan membiarkannya pergi dengan begitu mudah. Maka dari itu, dia meminta jasa timbal balik kepada Mas Don. Apalagi dia harus menyuap polisi sebesar 271 triliun agar bisa mengurangi hukuman penjaranya. Mau tidak mau, Mas Don pun harus melaksanakan beberapa
beberapa tugas terakhir darinya. Okay. That's it. Bien, ouais. Tugas yang pertama dari Dubois menyuruhnya untuk menghabisi seorang pria yang sedang tidak berdaya. Tanpa basa-basi, Mas Don pun langsung mengeksekusinya. Tapi di tugas berikutnya, dia justru disuruh untuk menghabisi Paul alias adiknya sendiri. Karena ternyata Dubois merasa kalau Paul telah merebut para pelanggan setianya. Dan apabila Mas Don tidak berhasil, maka dia akan menghabisinya beserta istri dan juga anaknya. Stop, Donald. Laisse-moi parler, ok? Mendengar hal itu, Mas Don sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bosnya tega memberikan perintah semacam itu. Besoknya, dia pun mengunjungi Paul yang sedang merawat tanaman haram. Mereka berdua kemudian terlibat obrolan panjang yang intinya Paul bercerita kalau bisnisnya semakin besar dan terkenal tanpa tahu bahwa dia telah merebut pelanggan setia Dubois. Bahkan saking terkenalnya, ada orang-orang medis yang memberi tanaman tersebut darinya untuk membuat obat kanker. Jadi sebagai petani yang baru mulai 3 bulan yang lalu, Paul bisa dibilang sangat sukses. Comment ça embarquer? Tu prends une marche dans le bois? Karena bosan di rumah, Mas Don pun mengajak adiknya jalan-jalan ke dalam hutan. Sesampainya di sana, dia langsung mengeluarkan pistol untuk membunuhnya. Namun, sebagai seorang kakak, dia tidak tega menarik pelatuknya. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk melanggar perintah Dubois untuk pertama kalinya. Mas Don kemudian menyuruh Paul untuk kabur sejauh mungkin dan bersembunyi hingga situasinya pun aman. Tidak terasa 3 bulan pun mulai berlalu dengan cepat. Pada musim dingin ini, Dubois mengajak seluruh anak buahnya untuk berpesta merayakan kebangkitan bisnis mereka yang keuntungannya begitu besar. Tapi kenyataannya pesta itu dibuat untuk menjebak Mas Don. Rupanya dia sudah tahu bahwa pembunuh itu telah memalsukan kematian adiknya. Ketika Mas Don sedang lengah, para gangster pun langsung mengepung dirinya. Di sini dia sadar kalau Dubois telah mengetahui semuanya. Mau tidak mau, dia pun langsung melarikan diri. Di luar dugaan, Mas Don berhasil kabur dari pengejaran tersebut. Padahal anak buah Dubois sudah mengepungnya dari segala penjuru. Dia lalu membawa istri dan anaknya kabur menuju ke rumah Jin. Di tempat itu, dia menceritakan semuanya kepada sahabatnya tersebut. Setelah mendengar semua penjelasan Mas Don, Jin pun mulai memutuskan untuk merencanakan perampokan guna mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Dengan begitu, mereka bisa kabur ke wilayah selatan. Si tu veux faire un coup d'argent, Je me débrouille. Tanpa membuang waktu, Jin pun memanggil saudaranya yang ahli dalam perampokan. Kemudian mereka bertiga membuat rencana perampokan dengan sangat matang. Dari hasil diskusi, mereka memutuskan untuk merampok salah satu orang kaya di kota tersebut. Hanya dalam waktu singkat, mereka berhasil melakukannya. Beberapa hari kemudian, kabar perampokan itu menyebar ke seluruh kota. Namun hal itu sama sekali tidak membuat Mas Don takut karena polisi masih belum bisa melacaknya. Oleh karenanya, dia berinisiatif keluar rumah untuk mencari pohon Natal. Tapi sayangnya di luar di waktu yang tidak tepat karena polisi patroli yang berjaga di sekitar wilayahnya. Alhasil dia pun tertangkap saat itu juga. Dan pada akhirnya Mas Don pun harus mendekam lagi di penjara. Di sana dia bertemu kembali dengan polisi botak yang pernah menginterogasinya. Dan lagi-lagi polisi itu menawarkan kerjasama untuk meruntuhkan The Boys dan gengnya. Jika Mas Don mau memberikan seluruh informasinya, maka para polisi akan menjamin keselamatan keluarganya dan membelikan anaknya telur gulung. Tidak hanya itu, polisi botak ini juga akan memberikannya uang supaya dia bisa pindah ke selatan. on a du bois sur écoute téléphonique depuis des mois. Du bois, je vais m'en occuper quand je vais sortir d'ici. Je peux devenir ton ami.
Tapi ternyata Mas Don pun masih belum tertarik. Di satu sisi dia masih memiliki dendam kepada bosnya yang licik, namun di sisi lain dia tidak mau bekerja sama dengan polisi karena tidak kunjung berhasil. Akhirnya polisi tersebut membocorkan sebuah rahasia yang ternyata pada saat pertama kali Mas Don dan adiknya tertangkap, Dubois adalah orang yang melaporkannya. Selain itu, dia pun sengaja mengutus pengacara untuk Mas Don supaya hukuman dapat diringankan. Si t'acceptes de te mettre à table, puis toi sur moi. Selepas merenungi fakta tadi, Mas Don pun akhirnya bersedia membantu polisi. Mendengar hal itu, polisi botak pun mulai mendapati janjinya untuk mengamankan istri dan anak Mas Don serta memesan telur gulung yang paling mahal untuk anaknya. Polisi ini juga memberitahu bahwa Dubois sedang mengutus pengacara untuk menyelamatkannya lagi. Jadi dia berharap Mas Don bisa menolaknya dan mengambil sikap yang tegas. On va trouver le moyen de te faire un esti de bon deal. La différence avec moi, c'est que tu vas vivre. Les budgets vont débloquer. Tidak berselang lama, pengacara Dubois pun datang sesuai dengan dugaan polisi. Mas Don pun terang-terangan menyatakan perang terhadap bosnya di depan pengacaranya tersebut. Sejak hari itu, Mas Don resmi menjadi informan polisi. Dia pun kemudian memberitahu lokasi mayat yang pernah dibunuhnya serta membocorkan seluruh informasi mengenai para gangster di organisasi The Boys. Namun di sisi lain, Mas Don sebenarnya merasakan tekanan batin karena dia belum tahu apakah para polisi ini dapat dipercaya atau mereka hanya ingin memanfaatkannya. Melihat hal itu, polisi botak pun berusaha menenangkannya. Ça fait 3 jours, t'arrêtes pas de parler! On va prendre un break. Di tengah kerjasamanya dengan polisi, Mas Don pun menyempatkan waktunya untuk menemui istrinya. Di sana mereka berdiskusi mengenai kemungkinan buruk yang akan menimpa kepada keluarganya. Karena keadaan di luar sana semakin memburuk, Mas Don pun menyuruh istrinya pergi sejauh mungkin agar dia bisa fokus dengan masalahnya. Jika semua ini selesai, dia berjanji akan kembali menemuinya. Dengan berat hati, wanita itu pun terpaksa membiarkan suaminya berjuang sendirian. Tu avec maman pendant que papa est parti. Ouais. Setelah istrinya pergi, polisi botak mengatakan kalau ini adalah keputusan terbaik karena jika Dubois menemukan keluarganya, gangster itu sudah pasti akan menghabisinya. Namun tanpa kehadiran keluarganya, Mas Don merasa semakin stres dan tertekan. Je vais remettre ça. Pour sa sécurité, c'est le prix à payer. Akibat hal itu, dia pun menjadi sulit makan, tidur, bahkan dia tidak pernah mandi hingga tubuhnya pun bau cecempe. Karena kasihan, polisi botak pun membantu Mas Don untuk mengubah penampilannya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang mengenalnya, terutama Dubois, sehingga dia bisa leluasa menyelesaikan masalahnya dan bisa bertemu keluarganya kapan saja. Hari demi hari pun berlalu dan sekarang Mas Don sudah terlihat seperti seorang polisi sungguhan. Berkat informasi darinya, semua kejahatan geng Dubois berhasil terungkap. Alhasil, gangster itu pun dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Sementara itu Mas Don dibebaskan dari segala kesalahannya karena telah berjasa membantu polisi dan akhirnya film pun menggesan.